Sebelum masuk ke dalam 10 dimensi kesiapan menikah, kita sebagai remaja dihadapkan oleh dua proses. Yakni yang pertama, kita dituntut untuk menjadi generasi unggul emas 2045 ke depannya. Dan yang kedua adalah kita sebagai calon orang tua yang nantinya akan melahirkan generasi yang berkualitas. Lantas bagaimana cara kita untuk melahirkan generasi berkualitas? Tentu kita butuh kesiapan-kesiapan yang matang. Dan kita kulik setelah ini. Dikutip melalui kompas.com, sebanyak 8.388 kasus remaja di Indonesia telah mengalami kasus pernikahan dini hingga akhir September 2020. Bahkan di kota Semarang sendiri, hingga Juni 2021, sebanyak 138 kasus remaja telah mengalami dispensasi menikah dini di masa pandemi. Lantas, apakah mereka sudah siap dalam hal jenjang pernikahan? Di sini saya, Fadika Febrian Maulana, Duta Genre Provinsi Jawa Tengah tahun 2020, akan mengupas tentang 10 dimensi kesiapan menikah. Remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa, dan remaja dihadapkan oleh 5 masa transisi kehidupan remaja. Yakni yang pertama yaitu mengejar pendidikan atau sekolah, kemudian yang kedua mendapatkan lapangan pekerjaan, kemudian yang ketiga menikah dalam usia ideal, yang keempat mampu terjun ke dalam lingkup sosial masyarakat yang baik, dan yang kelima adalah menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Kemudian kita akan mengulik pada poin ketiga, bagaimana cara kita menikah di usia ideal, yakni 21 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria. Kemudian kita masuk ke dalam suatu materi yang namanya adalah PUP. Bukan PUP ya teman-teman, melainkan pendewasaan usia perkawinan. Apa itu pendewasaan usia perkawinan? Yaitu bagaimana cara kita menentukan usia ideal dalam hal pernikahan. Sudah saya sebutkan di awal, yakni 21 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria. Mengapa kita harus menikah di dalam usia tersebut? Karena banyak sekali faktor-faktor kesiapan yang harus kita persiapkan mulai sejak sekarang. Yakni kita akan membahas mengenai 10 dimensi kesiapan dalam pernikahan. 10 dimensi kesiapan dalam menikah. Yang pertama ada kesiapan usia. Kesiapan dalam mempersiapkan usia pernikahan yang ideal, yakni 21 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria. Mengapa ditetapkan 21 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria? Karena yang pertama pada aspek kesehatan, remaja lebih siap dalam hal usia tersebut, dan yang kedua adalah dalam aspek pekerjaan. Dalam usia tersebut pasti remaja sudah dihadapkan atau mungkin sudah mendapatkan suatu lapangan pekerjaan yang layak, sehingga mampu mencukupi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Bahkan nih teman-teman, Venika sempat sosialisasi di daerah Wonosobo, di daerah yang dingin di Provinsi Jawa Tengah salah satunya, ada seorang remaja yang mungkin dia belum memiliki suatu kesiapan yang menikah dalam hal pernikahan, dan pada waktu itu dia minimnya tentang sex education atau pendidikan seks. Nah, kemudian disingkat ceritanya teman-teman, dia itu mengalami menstruasi yang pertama kalinya. Kemudian karena dia punya pacar, kemudian ditanyakan oleh pacarnya. Dalam ibarat kata dia bilangnya gini, sayang kenapa ya aku keluar darah di daerah kemaluan gitu kan. Kemudian pacarnya itu menjawab, nah cara mengobatinya yaitu dengan cara kemaluanku dimasukkan ke dalam kemaluanmu. Itu kalau dinalar nih teman-teman, apakah hal tersebut pantas dalam hal pernikahan, dan apakah ketika si ceweknya itu kemudian menyetujui apa permintaan dari cowoknya, kemudian hamil, apakah kedua pasangan tersebut sudah siap? Untungnya di sana ada suatu yang namanya PIKR, Pusat Informasi dan Konseling Remaja, hingga kemudian remaja tersebut diberikan suatu pedoman pengetahuan bahwasanya dalam hal menikah, salah satunya dalam kesiapan usia, itu ditetapkan 21 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria. Yang kedua, ada kesiapan finansial, yang memiliki arti adalah kemandirian keuangan dalam rumah tangga. Ini ada kaitannya dengan usia ideal, yang mana menuntut remaja sudah memiliki jenjang karir yang tepat. Jikalau remaja sudah memiliki jenjang karir yang tepat, sehingga dia diharapkan mampu mencukupi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier dalam hal keluarga. Kemudian jikalau remaja sudah siap dalam kesiapan finansial, dampak positif yang kita alami yaitu rumah tangga mampu terjalin dengan kuat dan terjaga. Bahkan teman-teman, kasus perceraian di kota Semarang sendiri banyak sering terjadi, salah satunya adalah karena kurangnya ekonomi dalam keluarga. Maka dari itu, dalam hal kesiapan finansial, diharapkan pasangan calon ideal menikah ini mampu mencukupi kebutuhan-kebutuhan dalam rumah tangga. Ketiga, kesiapan fisik. Kesiapan fisik merupakan kesiapan secara biologis, dalam arti kesiapan organ biologis dalam melakukan hubungan seksual secara baik dan sehat. Di sisi lain, kesiapan fisik berkaitan dengan bagaimana cara kita mengelola dan merawat hubungan rumah tangga dengan baik, serta pola pengasuhan yang baik kepada anak kita ke depannya. Kemudian dampak positif dalam hal kesiapan fisik, yang pertama adalah organ tubuh kita, organ secara biologis, mampu melakukan hubungan seksual dengan baik dan sehat.
Kemudian kedua, jikalau orang tuanya sehat, maka akan melahirkan bayi yang sehat sehingga mampu juga melahirkan generasi yang berkualitas. Yang keempat, ada kesiapan emosional, yaitu kemampuan bagaimana cara kita mengelola perasaan dan emosional terhadap diri kita pribadi. Dampak positif dalam hal kemampuan emosional, yaitu kita mampu mengontrol permasalahan sehingga kita mampu menyelesaikan suatu permasalahan dengan bijak dan meminimalisir terjadinya perselisihan dalam rumah tangga. Kelima, ada kesiapan sosial, yaitu merupakan bagaimana cara kita mengembangkan berbagai kapasitas dalam hal pernikahan. Selain itu, di lingkup sosial adanya interaksi antara individu dan lingkungan masyarakat sekitar. Apabila kita sudah siap dalam hal kesiapan sosial, kita mampu diterima di dalam lingkup masyarakat yang baik. Untuk dimensi selanjutnya, tunggu di video berikutnya ya.